Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungannya untuk channel ini. Dengan cara setelah nonton video ini tekan subscribe, aktifkan lonceng, like, komen, dan share. Adab tidur. Jika engkau ingin tidur, hamparkan tempat tidurmu dengan menghadap kiblat. Lalu tidurlah di atas sisi kananmu seperti tidurnya mayit di liang kuburnya. Ketahuilah bahwa tidur adalah bagaikan kematian dan terjaga adalah bagaikan bangkit. Bisa jadi, Allah menggenggam rohmu di malam itu. Maka dari itu, bersiap-siaplah untuk menghadapinya dengan tidur dalam keadaan suci, dan usahakan agar wasiatmu telah tertulis di bawah kepalamu. Engkau tidur seraya bertobat dan meminta ampunan dari semua dosa dengan tekad tidak akan berbuat maksiat lagi. Bertekadlah untuk berbuat baik kepada semua muslim jika Allah membangunkanmu. Ingatlah bahwa engkau akan berbaring di liang kubur seperti itu seorang diri, hanya ditemani oleh amalmu. Engkau hanya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatanmu itu. Jangan sampai engkau menghendaki tidur yang banyak, dengan menghampar kasur empuk, karena tidur adalah menghentikan kehidupan. Kecuali, jika bangunmu justru menjadi bencana bagimu, sehingga tidur tersebut lebih membuat agamamu selamat. Ketahuilah bahwa malam dan siang seluruhnya berjumlah 24 jam. Jangan sampai tidurmu sepanjang siang dan malam, lebih dari 8 jam. Karena, jika engkau berumur sekitar 60 tahun, cukup bagimu membuang 20 tahun darinya, atau sepertiga dari umurmu itu. Ketika hendak tidur, kembalilah bersiwak dan bersuci. Bertekadlah untuk bangun malam atau bangun sebelum subuh. 2 rakaat di tengah malam merupakan salah satu harta kekayaan yang berharga mulia. Perbanyaklah harta kekayaanmu itu, guna menghadapi hari miskinmu. Sebab, harta kekayaan dunia, sama sekali tak akan berguna jika engkau binasa. Ketika tidur, ucapkanlah, Bismika Rabbi wadaktu janbi wa bismika arafauhu fakfir li zambi. Allahumma bismika ahya wa amut wa auzubika Allahumma min syari kulli zisyari. Wa min syari kulli dabatin anta ahidsi binasiyatiha. Ini Rabbi, alas sirat mustaqim. Allahumma antal wali falaisa kablaka syai'in, wa antal akhiru falaisa badakat siin wa antas sihiru falaisa fawkaka syai'in wa antal batinu falaisa dunaka syai'in ikthi, anid dunya wa aknini minal fakri. Allahumma antal halakta nafsi wa anta tatawafaha. Laka mamatuha wa mahyaha, in amattaha fakfir laha wa in ahyaitaha fafazha bimatafazu bihi, ibadakas solihin. Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyata fidin wa dunya wal akhirati. Allahumma aikitni fi ahabisa, ati ilaika wasta'malni bi ahabil, amal ilaika hatta tukoribani ilaika zulfa watub, idani. Ansahatika ba'da an as'alaka fatuktini wa astakfiraka fatakfirui wa aduka fatastajibuli. Dengan namamu wahai Tuhanku, kuletakkan punggungku dan dengan namamu pula kuangkat serta ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, lindungi aku dari siksamu pada hari para hambamu dibangkitkan. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati. Aku berlindung padamu dari keburukan segala sesuatu yang memiliki keburukan serta dari kejahatan setiap yang melata. Engkaulah yang menggenggam ubun-ubunnya, sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus. Ya Allah, Engkaulah yang maha pertama yang tidak didahului oleh sesuatu dan Engkau pula yang maha terakhir yang tak ada sesuatu sesudahmu. Engkau maha tampak, tak ada sesuatu di atasmu. Engkau maha tersembunyi, tak ada sesuatu di bawahmu. Bayarkanlah hutangku dan angkatlah aku dari kemiskinan. Ya Allah, Engkau yang menciptakan diriku dan Engkau pula yang mewafatkannya. Kematian dan kehidupannya ada pada kekuasaanmu. Jika Engkau matikan diriku ini, maka ampunilah dia, dan jika Engkau hidupkan, maka jagalah dia sebagaimana Engkau menjaga para hambamu yang saleh. Ya Allah, aku meminta padamu pengampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, bangunkan aku dalam waktu terbaik menurutmu. Buatlah aku melakukan perbuatan-perbuatan yang paling kau senangi sehingga hal itu akan mendekatkan diriku padamu dan menjauhkannya dari murkamu setelah aku meminta padamu. Setelah aku meminta padamu, maka engkau memberikannya. Aku meminta ampunan padamu maka kau terima, dan aku berdoa padamu maka kau kabulkan untukku.
Kemudian bacalah ayat Al-Kursi dan Amanah Ar-Rasulu, surat Al-Baqarah, ayat 285, sampai akhir surat. Lalu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, serta Al-Mulk. Usahakan engkau tidur dalam keadaan berzikir pada Allah SWT. Usahakan engkau tidur dalam keadaan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam keadaan suci. Karena siapa yang melakukan itu, ia akan naik berserta rohnya ke Arasy, dan dicatat sebagai orang yang sedang salat sampai bangun kembali. Apabila engkau sudah bangun, lakukanlah apa yang telah kujelaskan sebelumnya padamu. Hendaklah engkau hidup teratur seperti itu dalam sisa umurmu. Apabila engkau tak bisa melakukannya secara konsisten, sabarlah sebagaimana sabarnya orang sakit ketika menahan pahitnya obat dan ketika menunggu saat kesembuhan. Renungkanlah umurmu yang berusia pendek. Jika engkau hidup 100 tahun misalnya, maka usia tersebut sangat pendek jika dibandingkan dengan lamamu tinggal di negeri akhirat karena ia merupakan negeri keabadian. Perhatikan bahwa jika engkau bisa bersabar, menghadapi beban penderitaan, dan kehinaan dalam mencari kehidupan dunia selama sebulan atau setahun, karena berharap bisa beristirahat sesudahnya selama 20 tahun misalnya. Lalu bagaimana engkau tak mau bersabar selama beberapa hari untuk ibadah guna mengharap kehidupan abadi? Jangan perpanjang angan-anganmu, karena hal itu akan memberatkanmu dalam beramal. Perhitungkanlah dekatnya kematianmu lalu katakan pada dirimu, jika aku bisa bersabar menghadapi penderitaan hari ini barangkali aku mati malam nanti, dan aku akan bersabar pada malamnya karena barangkali aku mati esok hari. Sesungguhnya kematian tidak hanya datang pada saat tertentu, kondisi tertentu, atau pada usia tertentu. Yang jelas, ia pasti datang dan harus siap dihadapi. Bersiap-siap menghadapi kematian lebih utama ketimbang bersiap-siap menghadapi dunia. Engkau tahu bahwa dirimu tidak akan lama tinggal di dalam dunia. Oleh karena itu, yang tersisa dari hidupmu barangkali hanya tinggal 1 hari atau 1 tarikan nafas. Tanamkan hal ini dalam hatimu setiap hari. Paksakan dirimu untuk bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari demi hari. Jika engkau memperhitungkan akan hidup selama 50 tahun, maka engkau akan sulit untuk bisa bersabar dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala engkau bisa bersabar selalu setiap hari, ketika meninggal engkau akan mendapati kebahagiaan yang tak ada habis-habisnya, sementara jika engkau menunda-nunda dan meremehkan, kematian itu akan mendatangimu pada waktu yang tak kau duga sehingga engkau akan menyesal dengan penyesalan yang tak berujung. Jika sebelumnya kami sudah menunjukkan urutan wirid padamu, kami akan sebutkan di sini bagaimana cara dan adab-adab melaksanakan salat dan puasa serta bagaimana adab menjadi imam dan panutan, juga bagaimana melaksanakan salat Jumat. Semoga kita semua dikasih taufik untuk mentaati perintah dari Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.